Hai Sobat Planters, semangat pagi, salam Planters. Perkenalkan, nama saya Apit Eko Prihantono dari Pabrik Gula Jatiroto, PT Sinergi Gula Nusantara. Saya peserta PLDP 2 Angkatan 31. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modul manajemen bisnis. Di dalam modul ini terdapat 3 materi, yaitu intermediate management skill, sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, dan intermediate problem solving and decision making. Yang pertama kita bahas adalah intermediate plantation management skill. Bahasa yang pertama, konsep bisnis dan profit. Bisnis adalah sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan merupakan faktor utama yang membedakan organisasi baik bisnis dan non-bisnis. Yang kedua adalah profit. Profit adalah selisih antara pendapatan dan biaya dari sebuah entitas bisnis. Trade-off dari pemilik bisnis atas uang dan waktu yang dikeluarkan tercermin dalam profit. Nah, selanjutnya adalah permintaan. Permintaan adalah kemauan dan kemampuan pembeli untuk membeli produk, barang, atau jasa. Yang keempat adalah penawaran. Kemauan dan kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal bisnis. Lingkungan eksternal bisnis merupakan segala sesuatu di luar organisasi yang mungkin mempengaruhi jalannya sebuah organisasi. Antara lain lingkungan bisnis domestik, lingkungan di mana perusahaan melakukan operasi dan memperoleh pendapatan. Yang kedua adalah lingkungan bisnis global. Kekuatan internasional yang mempengaruhi bisnis termasuk di dalamnya perjanjian perdagangan internasional, kondisi ekonomi internasional, dan politik internasional. Yang ketiga adalah lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi cara perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan mereka dengan cara meningkatkan teknologi. Yang keempat, lingkungan politik hukum, yaitu hubungan antara bisnis dan pemerintah, hubungan antara perusahaan dan hukum pemerintah. Yang kelima adalah lingkungan sosiokultural, yaitu meliputi adat istiadat, nilai-nilai, dan karakteristik demografis masyarakat, dan menentukan standar bisnis yang cenderung dihargai dan terima oleh masyarakat. Yang terakhir adalah lingkungan ekonomi, yaitu kondisi yang relevan yang ada dalam sistem ekonomi tempat perusahaan beroperasi. Selanjutnya adalah sumber daya organisasi bisnis, yaitu terdiri dari yang pertama adalah sumber daya manusia yang terdiri talent manajerial dan tenaga kerja. Yang kedua adalah sumber keuangan. Sumber keuangan adalah investasi modal untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung dan jangka panjang. Sumber daya yang ketiga adalah aset fisik, meliputi bahan baku, kantor, fasilitas produksi, dan peralatan. Yang keempat adalah informasi, yaitu data yang digunakan oleh perusahaan sebagai informasi untuk kelangsungan hidup perusahaan. Ya, sebenarnya tujuan dasar manajemen adalah
efisien dan efektif atau efektif dan efisien. Efisien itu apa? Efisien adalah menggunakan sumber daya dengan bijak dan dengan cara yang hemat biaya. Sedangkan efektif adalah membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Konsep manajemen dalam organisasi. Sumber daya yang ada di organisasi yaitu SDM, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi dikelola dalam proses manajemen yaitu planning dan decision making. Planning dan decision making menetapkan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Langkah selanjutnya adalah organizing. Organizing yaitu menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya akan dialokasikan. Yang ketiga adalah leading. Leading adalah kumpulan proses yang digunakan untuk mengatur anggota organisasi untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir adalah controlling. Controlling adalah proses memantau jalannya organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari proses konsep manajemen dalam organisasi adalah untuk tujuan mencapai efisien dan efektif. Jadi, dari sumber daya yang ada, SDM, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi, dikelola dalam sebuah konsep manajemen, dikelola oleh manajemen yang baik dengan tujuan apa? Untuk mencari efisien dan efektif. Selanjutnya adalah apa itu manajer? Seorang yang bertanggung jawab utamanya untuk menjalankan proses manajemen untuk pencapaian tujuan. Seorang yang melakukan fungsi planning, organizing, leading, dan controlling atas SDM, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi. Jadi mengelola sumber daya yang ada yaitu SDM, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi itu disebut adalah manajer. Tipe-tipe manajer berdasarkan level. Yang pertama adalah top managers. Apa itu top manager? Sekelompok kecil eksekutif yang mengelola organisasi secara keseluruhan. Mereka yang membuat tujuan organisasi, membuat strategi secara keseluruhan, dan yang membuat kebijakan operasi. Kalau di PTPN ya direktur gitulah. Yang kedua adalah middle managers. Middle manager adalah kelompok manajer terbesar dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan kebijakan dan rencana top managers, dan mereka juga yang mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan manajer tingkat di bawahnya. Kalau di PTSGN di middle manager adalah GM dan Kadif, kepala divisi. Yang ketiga adalah first line managers. First line manager adalah manajer yang mengawasi dan mengkoordinasi aktivitas operasional. Kalau di PTSGN dan di unit pabrik gula Jatiroto, untuk first line manager ya kayak manajer tanaman, manajer QA, manajer pengolahan, manajer teknik, dan manajer keuangan. Tipe-tipe manajer berdasarkan area. Yang pertama adalah marketing manager atau manajer pemasaran, manajer
Pemasaran ini bekerja di bidang yang berkaitan dengan penjualan, berhubungan dengan konsumen yang mau membeli produk atau layanan sebuah organisasi, pengembangan produk baru dan promosi dan distribusi. Yang kedua adalah financial manager atau manajer keuangan. Manajer keuangan ini yang mengelola sumber daya keuangan organisasi, akuntansi, manajemen kas, dan investasi. Yang ketiga adalah operational manager atau manajer operasional. Manajer ini berkaitan dengan pembuatan pengelolaan sistem yang membuat produk dan layanan organisasi, kontrol produksi, inventaris, kontrol kualitas, tata letak pabrik, pemilihan lokasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah Human Resource Manager atau manajer SDM. Manajer ini mempunyai tugas atau fungsi perencanaan SDM, rekrutmen, pemilihan karyawan, pelatihan dan pengembangan, merancang sistem kompensasi dan tunjangan, dan juga merumuskan sistem KPI atau penilaian kinerja. Yang selanjutnya adalah Administrative Manager. Tugasnya adalah sebagai seorang generalis yang berhubungan dengan semua bidang fungsional manajemen dan yang tidak terkait dengan spesialisasi manajer tertentu. Yang terakhir adalah Other Kind of Manager. Banyak organisasi yang telah mengembangkan posisi manajerial khusus seperti manajer CSR, manajer K3 atau keselamatan kerja yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya adalah kemampuan manajerial. Apa saja yang harus dimiliki oleh seorang manajer untuk menduduki jabatan seorang manajer? Harus mempunyai managerial skills, yaitu antara lain yang pertama adalah technical skill, yaitu keterampilan khusus yang diperlukan untuk dicapai atau dipahami berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Yaitu seorang manajer harus menguasai kemampuan teknis. Yang kedua adalah interpersonal, kemampuan interpersonal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, memahami, dan memotivasi baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga adalah kemampuan konseptual skill, yaitu kemampuan seorang manajer untuk berpikir secara abstrak, berpikir secara konseptual. Yang keempat adalah diagnostik. Kemampuan diagnostik seorang manajer adalah untuk memvisualisasikan respon yang paling tepat terhadap situasi kondisi tertentu. Jadi seorang manajer harus bisa menggambarkan atau merespon kondisi saat itu di dalam perusahaan seperti apa. Yang kelima adalah komunikasi, skill komunikasi atau communication skill, yaitu kemampuan manajer baik untuk menyampaikan ide maupun informasi secara efektif kepada orang lain dan untuk menerima ide dan informasi secara efektif dari orang lain. Jadi seorang manajer harus mempunyai communication skill yang baik untuk menyampaikan kepada orang lain atau mendengarkan, menerima informasi dari orang lain.
Yang selanjutnya adalah kemampuan untuk mengambil keputusan atau decision making skill, yaitu kemampuan seorang manajer untuk mengenali, mengidentifikasi masalah dan peluang dengan benar dan kemudian memilih tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang. Yang terakhir adalah team management skill atau manajemen waktu, yaitu kemampuan seseorang manajer untuk memprioritaskan pekerjaan, untuk bekerja secara efisien dan untuk mendelegasikan dengan tepat kepada bawahannya. Selanjutnya adalah bahasan kedua, sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Kegunaan anggaran. Kegunaan anggaran adalah yang pertama menyelaraskan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah koordinasi. Koordinasi dari berbagai bidang atau bagian atau divisi. Yang ketiga adalah bagian pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban atas realisasi nanti pada saat perusahaan beroperasi. Yang ketiga adalah sebagai dasar evaluasi kerja. Sebagai dasar evaluasi kerja di sini dalam artian sebagai pembanding atas anggaran sebagai evaluasi kerja nantinya ketika perusahaan, organisasi atau perusahaan beroperasi dibandingkan dengan anggarannya, penyerapan anggarannya seperti apa. Jadi untuk evaluasi kerja melebihi anggaran atau dapat menghemat budget atau anggaran dan sebagainya. Selanjutnya adalah anggaran operasional. Anggaran operasional adalah anggaran termasuk dalam salah satu jenis bentuk dari planning. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu perusahaan dan yang dinyatakan secara kuantitatif, umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, alat manajemen untuk mencapai tujuan. Yang keempat, rencana dalam bentuk angka-angka. Komponen anggaran operasional apa aja? Yang pertama adalah anggaran pendapatan. Di dalam anggaran pendapatan terdapat proyeksi pendapatan dalam 1 tahun, proyeksi harga jual 1 tahun. Kalau di pabrik gula ya proyeksi harga jual gula dan tetes dari Januari sampai Desember, sudah ada proyeksinya dalam 1 tahun. Yang ketiga adalah resiko ketidakpastian. Untuk selanjutnya anggaran biaya produksi. Apa anggaran biaya produksi itu? Anggaran biaya produksi adalah yang pertama adalah anggaran terkait dengan bahan baku. Kalau di pabrik gula yaitu bahan baku tebu. Bagaimana menanam tebu, memelihara sampai panen. Itu anggaran bahan baku. Yang kedua adalah anggaran work in process atau anggaran biaya proses, biaya pengolahan. Kalau di pabrik gula, anggaran ini masuk ke anggaran bagian teknik dan pengolahan, bagaimana dia memproses bahan baku tebu menjadi gula dan tetes. Yang ketiga adalah anggaran persediaan barang jadi. Anggaran persediaan barang jadi di sini kalau di pabrik gula yaitu ada pengemasan, gudang, itu termasuk persediaan barang jadi. Selanjutnya adalah anggaran beban SDM dan SDM administrasi dan umum. Di dalamnya termasuk standar formasi untuk
produksi gula itu harus berapa orang, upahnya yaitu menurut UMK kabupaten. Untuk biaya administrasi ada biaya kantor, kendaraan, telepon, biaya listrik kantor, biaya kertas, ATK, dan lainnya. Yang terakhir adalah beban research and development atau penelitian dan pengembangan. Kalau di pabrik gula atau di bisnis tebu, kalau riset dan pengembangan ini biasanya kayak ini apa namanya, biaya kultur jaringan dan sebagainya. Bahasan selanjutnya adalah intermediate problem solving dan decision making. Sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bergantung, saling berinteraksi, berintegrasi dalam mencapai tujuan. Suatu yang memelihara keberadaannya dalam fungsi sebagai sebuah kesatuan melalui interaksi antar bagiannya. Contohnya, tubuh manusia adalah sebuah sistem. Karena apa? Dari semua komponen yang ada di tubuh kita itu saling berinteraksi, saling berhubungan, bergantung, berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sama, mobil juga sistem, saling berhubungan. Kalau misalkan tidak ada mesinnya yang nggak bisa jalan, tidak ada rodanya yang tidak bisa jalan, tidak ada bahan bakarnya yang tidak bisa jalan, sehingga semua saling berhubungan dan saling bergantung. Selanjutnya adalah berpikir secara sistem atau system thinking. Yang pertama, disiplin yang melihat fenomena secara keseluruhan dan menekankan kepada kerangka pikir berkaitan. Yang kedua, cara pandang yang berfokus kepada pola perubahan, pattern of change, sehingga tidak melihat sesuatu fenomena secara statis. Yang ketiga adalah alat analisa untuk memahami suatu organisasi seperti perusahaan, pemerintahan, ekonomi, politik, sosial, dan ekologi, sehingga memberikan kemampuan manusia untuk melihat permasalahan yang kompleks. Selanjutnya adalah lingkungan keputusan. Lingkungan keputusan ada 4, yaitu yang pertama, certainty, adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi terjadinya keputusan bersifat pasti. Metode pengambilan keputusan ini pada situasi ini banyak dibicarakan dalam riset operasional atau operation research. Yang kedua adalah risk, adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi terjadinya keputusan bersifat probabilistik atau tidak pasti. Dengan demikian dalam proses kuantifikasinya akan melibatkan juga estimasi tentang nilai kemungkinan yang terjadi. Yang ketiga adalah uncertainty, adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhinya bersifat tidak pasti, uncertain. Umumnya kondisi ini juga disertai dengan kurangnya informasi pendukung, keputusan, serta kejadiannya bersifat tidak berulang. Yang keempat, yang terakhir adalah konflik. Adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi sifatnya sama dengan pengambil keputusan lain, sehingga memunculkan situasi kesamaan kepentingan. Kondisi ini dapat terjadi akibat adanya persaingan, keterbatasan sumber daya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah analisis situasi. Analisis situasi adalah proses untuk memahami fenomena atau situasi yang terjadi. Digunakan
untuk merumuskan kebutuhan permasalahan yang perlu segera ditangani. Yang ketiga, merumuskan hal-hal yang berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Fenomena itu bukan masalah. Jangan mencari data atau masalah berdasar harapan atau ekspektasi, atau asumsi dan pengalaman. Jangan mencari data dengan berdasar tekanan-tekanan, tapi cari data berdasarkan dari fakta yang ada di lapangan. Prinsip prioritas masalah. Jadi dilihat dari diagram ini bahwa kita bisa melihat bahwa ketika kita mengambil keputusan yang perlu diambil secara prioritas, masalah yang harus diambil keputusan secepatnya, maka yang perlu didahulukan adalah diagram yang berwarna merah, yaitu yang penting dan mendesak. Habis itu yang warna oranye, penting tetapi tidak mendesak. Habis itu yang kuning, tidak penting tetapi mendesak. Yang terakhir, tidak penting tidak mendesak. Sehingga kita kalau bisa memilah dan memilah atas masalah-masalah yang ada, kita bisa melakukan tindakan yang yang pas, sehingga tidak ada masalah yang tidak terselesaikan dengan baik. Dengan kita bisa memetakan dengan diagram seperti itu, bagaimana memecahkan masalah yang baik dan benar, maka pengambilan keputusan yang cepat pun akan tepat. Selanjutnya adalah game teori. Model game teori itu berbeda dengan model pengambilan keputusan dalam kepastian dan model pengambilan keputusan dalam resiko. Itu beda dengan game teori. Perbedaannya di mana? Pesaing pengambil keputusan dalam model game teori adalah pesaing yang aktif dan rasional, berbeda dengan pengambilan keputusan dalam model kepastian atau resiko di mana pesaingnya pasif. Dalam model game ini, kriteria keputusannya maksimin atau minimax. Sedangkan pada model pengambilan keputusan dalam model kepastian atau resiko, kriterianya adalah maksimalisasi atau minimalisasi. Sebuah game dimainkan ketika masing-masing player memilih salah satu tindakan. Pilihan dibuat secara simultan sehingga tak satu pun pelaku tahu pilihan pesaingnya hingga dia memutuskan tindakannya. Tetapi di dunia nyata seorang player membuat pilihan setelah pesaingnya mengumumkan tindakan yang diambilnya. Model game teori ini mungkin untuk membentuk pasar baru, meningkatkan pangsa pasar, atau meningkatkan daya saing produk. Kalau contoh di perkebunan, game teori inilah ya pembelian bahan baku tebu, penentuan harga jual produk, dan perolehan tenaga tebang pada saat panen. Selanjutnya adalah tools for analysis. Yang pertama adalah hazard analysis. Hazard analysis atau hazard and operability analysis adalah suatu analisis yang sistematis terhadap perencanaan atau operasional, baik terhadap peralatan maupun manusia, atau dapat pula untuk tindakan efisiensi operasional. Hazard analisis semula digunakan untuk industri kimia, namun saat ini bisa digunakan untuk menyelesaikan problem solving masalah operasional di perusahaan lain. Yang kedua adalah business impact analysis. Business impact analysis digunakan untuk menentukan tingkat kegawatan dan jangka waktu pemulihan dari proses dan sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan pencapaian sasaran perusahaan setelah terjadinya suatu peristiwa berisiko. Business impact analysis menunjukkan saling ketergantungan
dan interaksi antar proses bisnis, baik internal maupun eksternal, terutama terkait dengan rantai pasok tebu. Menunjukkan peluang melakukan penataan ulang proses operasional perusahaan guna meningkatkan ketahanan perusahaan. Identifikasi proses bisnis dan penataan ulang. Yang ketiga adalah analisis hierarki atau analisis hierarki proses. Adalah metode untuk membuat keputusan multikriteria. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang berbeda. Analisis hierarki dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Metode ini dapat digunakan oleh individu maupun organisasi. Cara kerja analisis hierarki ini adalah yang pertama, menstrukturkan masalah menjadi hierarki. Yang kedua, menentukan alternatif-alternatif. Yang ketiga, memberikan nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel. Yang keempat, menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi. Yang kelima, memberikan skor relatif untuk setiap alternatif. Demikian penjelasan materi tentang modul manajemen bisnis. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.